Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, jurusan Pertanian, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Baiklah, langsung saja. Jika saya diberikan kesempatan menjadi seorang pengusaha, khususnya di bidang pertanian dengan jenis usaha saya yaitu budidaya tanaman pangan. Deskripsi usaha. Tanaman pangan merupakan salah satu sumber bahan makanan yang penting bagi manusia. Ada banyak jenis tanaman pangan yaitu sayuran, umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Budidaya berpangkal pada kultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda apapun makhluk agar lebih besar dan berkembang. Kinerja ini membutuhkan perasaan seolah dirinya ataupun budidaya hidup, tumbuh, dan berkembang. Prinsip pembinaan rasa dalam kinerja budidaya ini akan memberikan hidup pada tumbuhan, tetapi dalam bekerja dibutuhkan sistem yang berjalan rutinitas, seperti kebiasaan hidup orang. Pelaksanaan usaha. Dalam pelaksanaan usaha banyak yang dibutuhkan, yaitu lahan atau lokasi untuk budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, benih. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Selanjutnya, pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Selanjutnya, pelindung tanaman seperti membasmi hama. Selanjutnya, pengairan. Proses produksi budidaya tanaman pangan. Teknik budidaya yang digunakan sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya, yaitu pengolahan lahan, persiapan benih dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, panen dan pasca panen. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran budidaya tanaman pangan. Dalam pembangunan usaha budidaya tanaman pangan, selain aspek perancangan usaha, produksi dan aspek perhitungan biaya, aspek pemasaran juga perlu mendapatkan perhatian agar tingkat keberhasilan usaha budidaya tanaman pangan lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Berbicara mengenai pasar, sebaiknya dengan mempertimbangkan jarak antara sentral produksi dengan pasar atau konsumen tujuan. Pertimbangan ini didasarkan pada sifat dari produk budidaya tanaman pangan yang secara umum bukan merupakan komoditas yang tahan lama. Karena sifat inilah, pasar relatif tidak boleh terlalu jauh. Harus diimbangi dengan kelancaran transportasi dan sistem pengemasan yang aman. Dengan demikian, pemilihan sistem pemasaran langsung lebih tepat untuk produk budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, penutup. Sebagai penutup atau kesimpulan saya, yaitu berbagai jenis wirausaha bisa dipilih. Misalnya wirausaha bidang budidaya pangan. Selama manusia masih ada, kebutuhan makan akan tetap ada. Artinya, peluang untuk wirausaha di bidang pangan selalu terbuka. Wirausaha juga tidak mengenal umur atau usia. Jika ada yang bertanya kapan seseorang sebaiknya memulai wirausaha, jawabnya adalah sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.